Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Misbah di sini untuk materi pelajaran PAI di bab 8 tentang beriman kepada para rasul. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian nabi dan rasul. Anak-anak semuanya, untuk materi bab iman, kita dulu sudah mempelajari tentang iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitab. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iman kepada para nabi dan rasul, anak semuanya ya. Oke, untuk nabi dan rasul sendiri, anak semuanya wajib kita ketahui itu ada 25 nabi, kan begitu ya. Nah, anak-anak semuanya, kita di sini akan belajar tentang pengertian nabi dan rasul, kemudian tugas-tugasnya, sifat-sifatnya, begitu ya. Nah, anak-anak semuanya, nabi secara bahasa berarti mengabarkan. Jadi nabi adalah yang diberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, begitu anak-anak semuanya. Sedangkan secara istilah nabi adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Jadi nabi ini diberikan wahyu sama Allah cuman untuk dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain atau kepada umat-umat gitu ya. Nah, kemudian sedangkan Rasul secara bahasa adalah utusan. Rasul itu utusan anak semuanya. Nah, sedangkan secara istilah adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah SWT dengan syariat tertentu dan diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya anak semuanya. Jadi sedangkan Rasul ini itu levelnya lebih tinggi daripada Nabi anak semuanya ya, sehingga dia itu diberikan tugas khusus yaitu tentang syariat, kemudian wahyu untuk diberikan atau disampaikan kepada umat-umatnya gitu. Jadi para rasul itu pasti punya umat-umat gitu ya, sehingga rasul ini punya tugas sendiri untuk menyampaikan wahyu ini kepada para umatnya, begitu anak-anak semuanya ya. Oke, dasar iman kepada Rasul anak-anak semuanya. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 anak-anak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Ya, artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Gitu ya. Nah, seperti itu untuk dari dasar iman kepada Rasul, anak-anak semuanya ya. Semoga ini bisa dipahami dan kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini anak semuanya, ini tuh nama-nama utusan Allah anak-anak semuanya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk nama-nama utusan Allah ini ada 25 nabi gitu ya. Nah, untuk 25 nabi ini anak semuanya itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, ini saya harapkan untuk semua anak-anak itu bisa hafal. Entah dengan menyanyi, dengan tepuk-tepuk, dengan apapun itu bisa kalian menghafal tentang nama-nama utusan Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi ada banyak sekali versi untuk cara menghafalkan nama-nama utusan Allah ini anak-anak semuanya. Jadi ada Nabi Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, seperti itu. Pokoknya banyak sekali tata cara untuk menghafalkan nama-nama utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu tentang sifat Rasul Allah, anak-anak semuanya. Nah, sifat Rasul Allah ini ada 3. Jadi ada sifat wajib,
kemudian sifat mustahil dan sifat jaiz anak-anak semuanya. Untuk sifat wajib bagi Allah adalah ada sidik, artinya itu benar, kemudian amanah itu terpercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu cerdas anak-anak semuanya ya. Nah, untuk sifat mustahil ini berarti kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul anak semuanya ya. Untuk kizib itu berarti artinya adalah berbohong, khianat itu berarti tidak dapat dipercaya, kitman itu berarti tidak menyampaikan atau ya itu berarti menyembunyikan begitu maksudnya, balado itu artinya bodoh. Nah kemudian kan nggak mungkin banget kan seorang Rasul utusan Allah itu tidak amanah, kemudian orangnya bodoh tuh nggak mungkin banget. Pasti seorang Rasul tuh punya kecerdasan luar biasa sehingga dia bisa menyampaikan wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah kepadanya begitu ya. Nah, begitu anak-anak semuanya. Kemudian untuk sifat jaiznya, sifat jaiz itu sifat yang boleh ada pada Rasul. Nah, sifat ini itu sifat yang manusiawi begitu ya. Jadi ya seperti manusia biasa begitu. Dia juga bisa berdarah begitu ketika disayat atau dia itu bisa bersedih, menangis, senang begitu. Nah itu kemudian juga makan, minum. Nah itu manusiawi sekali. Itu sifat-sifat Rasul Allah anak-anak semuanya. Nah, untuk tugas Rasul Allah itu yang pertama adalah membawa kabar gembira, semuanya. Membawa kabar gembira tentang apa? Tentang orang-orang yang beriman kepada yang disampaikan Rasul kepadanya itu, maka dia akan mendapatkan balasan surga, anak semuanya. Nah, kemudian untuk membawa peringatan, nah Rasul itu juga membawa peringatan, anak semuanya. Itu kepada apa? Kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, nah sehingga akan ada azab yang pedih kepada mereka. Kemudian tugas Rasul yang berikutnya adalah membawa kebenaran. Membawa kebenaran di sini apa? Agama tauhid anak-anak semuanya. Yang dulu-dulu itu mesti agamanya tauhid. Nah, sekarang yang dibawa oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam yang benar itu ya anak-anak semuanya ya. Nah, kemudian juga untuk yang terakhir adalah menyampaikan wahyu anak semua. Ini tugas pokok dari seorang rasul anak semua, yaitu menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu yang diturunkan langsung kepada para rasul itu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu untuk tugas para rasul. Oke, anak-anak semuanya, untuk hikmah beriman kepada Rasul, itu yang pertama adalah senantiasa patuh dan taat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hikmah dari kita beriman kepada para Rasul adalah kita itu biar selalu patuh dan taat kepada Allah dan kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Nah, tadi kan sudah saya terangkan bahwa sifat nabi itu ada 4 tadi ya. Itu nah minimal kita bisa mendekati begitu. Nah, kemudian juga mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Anak-anak semuanya, Rasul itu diutus untuk umat-umat terdahulu juga, seperti Nabi Musa gitu. Kemudian dengan apa namanya Nabi Musa dengan melawan Fir'aun. Nah itu kan kita bisa mengambil hikmah dari itu semuanya. Kemudian juga tentang Nabi Isa begitu dengan umatnya juga. Nah, jadi kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari hal-hal tersebut untuk dijadikan pelajaran untuk kita semuanya agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ya anak-anak semuanya dari Ustadz. Apabila ada salah-salah atau ucapan maaf, jangan lupa di like, komen, di subscribe gitu ya. Nah, untuk anak-anak semuanya, tolong absen di bawah, berikan masukan kepada Ustadz, kemudian juga itu sebagai keaktifan kalian untuk mengikuti pelajaran dari Ustadz. Mungkin itu ya dari Ustadz. Apabila ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.